Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah dalam sore ini kita bisa bertemu kembali dengan kalian semua kelas 8 MTS Darul Ulum Parakan Jaya, Tulang Tengah, Tulang Barat, membahas tentang pelajaran fikih, yaitu tentang sujud di luar sholat. Dalam hal ini yang pertama kita bahas yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah, disebabkan telah dikaruniai nikmat di sini bisa dimaknai keberhasilan atau terlepas dari bahaya atau musibah, baik sifatnya individu, perorangan, atau umum, dalam artian menimpa umat Islam. Nah, tentang hukum sujud syukur. Hukum sujud syukur menurut jumhurul ulama atau mayoritas para ulama fikih adalah sunnah berdasarkan hadis Nabi yang diceritakan dari sahabat Abu Bakar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya annahu kana idza ja'ahu amrun sururin kharra sajidan syukran lillah, akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila beliau mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan, maka beliau bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sujud syukur. Itu disunahkan dalam dua kondisi. Kondisi pertama yaitu ketika adanya anugerah atau nikmat yang baru, seperti seorang mendapat hidayah, masuk Islam, atau umat Islam mendapat pertolongan atau kelahiran anak dan lain-lain. Dan kondisi yang kedua adalah ketika tercegah atau terhindar musibah seperti selamat dari kecelakaan, tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat, atau selamat dari pembunuhan dan lain-lain. Sekarang mengenai rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud satu kali, yang keempat duduk setelah sujud, dan yang kelima salam. Yang perlu digarisbawahi adalah niat dan takbiratul ihram. Dalam niat dan takbiratul ihram ini pelaksanaannya harus berbarengan. Dalam artian ketika tangannya bergerak dan mulutnya mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hati melafazkan niat. Niatnya itu nawaitu sujuda syukri sunnatalillahi ta'ala, yang artinya saya niat melakukan sujud syukur sunahkan Allah Ta'ala. Ini yang ada dalam hati. Ketika mulutnya Allahu Akbar, dalam hati menghadirkan niat saya niat melaksanakan sujud syukur sunahkan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu bacaan sujud syukur. Bacaan syukur ini ada 4 versi. Yang pertama yaitu membaca bacaan tasbih, tahmid, dan tahlil, yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya maha suci Allah, segala puji punya Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Yang kedua membaca bacaan doa atau zikir syukur, sebagaimana contoh sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin, yang artinya aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya, dan membuka pendengarnya, serta penglihatan maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Sedangkan versi yang ketiga yaitu membaca bacaan doa sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surah 6 ayat 19 yang bunyinya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini yang dibaca, yang artinya ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Quran surat An-Naml ayat 19. Dengan versi yang keempat yaitu membaca doa sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, bantulah aku dalam segala berzikir, bantulah aku dalam selalu berzikir atau mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan
Selanjutnya itu tata cara melaksanakan sujud syukur. Perhatikan pada gambarnya telah jelas. Yang pertama takbiratul ihram, niat dilanjutkan takbiratul ihram ini dalam artian berbarengan yang sudah saya jelaskan tadi. Saya itu langsung saja sujud. Sujud ini, nah ini ketika sujud ini tadi versinya ada 4. Ada kalanya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau zikir-zikir saja wajhiyadillahi. Dan yang ketiga itu Robi Auzi'ni, yang keempat Allahumma aini tadi itu. Setelah selesai, duduk sebagai tasyahud akhir, lalu salam. Ini tata caranya. Berarti sujudnya hanya 1 kali saja. Jangan sampai yang kedua kali, hanya 1 kali. Selanjutnya, beberapa peristiwa yang menyebabkan Rasulullah dan para sahabat melakukan sujud syukur. Yang pertama, Rasulullah SAW sujud syukur ketika menerima surat tentang masuknya Islam Hamazan. Yang kedua, ketika mendengar kematian Musailamah al-Kadzdzab, ini nabi palsu, Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, sahabat Ali radhiyallahu anhu, maksud saya sujud syukur ketika menemukan mayat Asad Suraiyah di antara orang-orang Khawarij yang tewas terbunuh. Yang keempat, Ka'ab bin Malik sujud syukur ketika mendengarkan berita bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 peristiwa inilah yang melandasi bahwasanya sujud syukur itu hukumnya sunnah. Kesimpulannya, sujud syukur merupakan salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta. Allah pun telah memerintahkan kepada hambanya untuk bersujud syukur. Untuk syukur maksud saya, sebagaimana dalam Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Biasanya banyaknya materi yang dimiliki bukanlah menjadi tolak ukur untuk melakukan sujud syukur, tapi kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil yang justru sering terlupakan. Yang sebenarnya jikalau materi yang menjadi tolak ukur untuk melakukan sujud syukur, maka tidak semua orang dapat melakukannya. Tetapi jikalau semua orang menyadari bahwa kehidupan yang dimilikinya merupakan nikmat yang teramat besar, maka mereka akan pandai bersyukur. Salah satunya itu dengan sujud syukur. Itulah kesimpulannya tentang sujud syukur. Selanjutnya, alhamdulillah, ya, sujud tilawah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah selesai. Terima kasih. Teriring doa, semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.